Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dapat majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul kiamat. Baiklah jemaah sekalian, a'azzaikum, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini sampai hadis ke berapa? 505 sekarang ya. Baik, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Imran bin Muslim Abi Bakar qala hadatsani Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas ala urika imra'atan min ahli jannah. Ibnu Abbas berkata kepadaku, ya, kata Atha bin Abi Rabah. Riwayat ke-55 ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Marda, kitab tentang orang-orang yang sakit, babu qadiman yusra'u minarri, dan juga Imam Muslim dalam babul birri wasilah, babu thawabil mu'min bima yusib. Bab tentang keutamaan, yaitu orang yang yusra minari, yakni dia terkena dari gangguan yang disebabkan oleh angin. Diterangkan di sini bahwasanya kata Ibnu Abbas kepadaku, yakni kata Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in dengan kulit hitam legam. Dia seorang ahli dalam bidang fikih, terutama di dalam bidang manasik haji. Atha bin Abi Rabah ini memiliki memiliki kitab yang sangat terkenal, yaitu Manasik Atha bin Abi Rabah, sebanyak 2 jilid. Dan hampir setiap orang yang belajar tentang masalah manasik haji dan umrah itu lewat beliau. Dan beliau berada di Mekah, itu tempat bertanyanya mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kata Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atun min ahli jannah. Maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang merupakan ahli surga? Qultu, aku menjawab, bala, tentu wahai Ibnu Abbas. Qala, kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda. Inilah dia wanita yang hitam legam. Dan Atha bin Abi Rabah adalah seorang laki-laki yang hitam legam. Ya, dia laki-laki yang hitam legam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu hitam ya. Kemudian hadhil mar'atu as-sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang hitam legam ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ini usra, sesungguhnya aku terkena penyakit ayan, wa inni atakasyafu, dan aku suka terbuka. Fadullah li, maka berdoalah kepadaku, ya, maka berdoalah kepada Allah untuk kebaikanku, yakni doakan supaya aku tidak seperti itu. Qala, maka kata Rasulullah, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti, dan kalau kamu mau, da'autullah, aku bisa berdoa kepada Allah, an yu'afiyaki, supaya Allah sembuhkan penyakit bagimu. Faqalat, maka dia berkata, asbir, kalau begitu aku bersabar. Faqalat, kata perempuan tadi, ini atakasyafu, sesungguhnya aku kalau sedang kambuh penyakit ayanku, suka terbuka auratku. Maka berdoalah kepada Allah, an la atakasyafa, supaya aku tidak terbuka auratku. Karena kalau orang sedang sakit ya, biasanya akhirnya tidak terjaga auratnya. Fadullah an la atakasyafa, berdoalah kepada Allah supaya aku ketika kamu penyakit ayat,
aku tidak terbuka aurat. Fada'alaha, maka Rasul pun mendoakan kebaikan untuk wanita tersebut. Barakallahu jamaah sekalian, apa keistimewaan wanita ini? Wanita ini memilih untuk bersabar, tidak didoakan agar penyakitnya sembuh. Tapi kata Rasul, kalau kamu mau aku doakan dan penyakitmu sembuh. Dan kalau kamu yakni mau, kamu bersabar, yakni tidak aku doakan dan kamu tidak minta doakan supaya penyakitnya sembuh. Tapi kalau penyakit itu ada, kamu bersabar. Maka walakil jannah, kamu akan dapatkan surga. Ini dalil bahwa satu, orang yang sakit kemudian dia tidak meniti jalan dengan mengambil ikhtiar untuk kesembuhan tidak apa-apa sepanjang tidak menimbulkan kebinasaan. Karena kalau menimbulkan kebinasaan tidak boleh. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah kamu membinasakan dirimu, ya, janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Orang yang terkena penyakit ayan itu kalau lagi kambuh dia tidak akan sampai mati dengan sebab itu, tidak. Tapi memang dia suka melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan memang ketika datang penyakitnya ya merepotkan. Termasuk tadi dikatakan bahwa kata Sauda tadi, ya auratku bisa terbuka. Seperti itu. Makanya kata beliau, ya aku pilih, yakni tidak usah didoakan, ya aku akan bersabar, tapi tolong doakan saya supaya ketika penyakit itu kambuh saya tidak terbuka auratnya. Dia tidak meminta kesembuhan penyakit ayan, artinya dia akan menjalani hari-harinya, yakni waktu-waktu hidupnya dengan menanggung penyakit ayan tersebut, tetapi dia bersabar dan itu taruhannya surga. Itu dalil bahwa satu yang namanya tawakal, ya, yang namanya tawakal, yakni bisa dengan tidak mencari asbab, tapi syaratnya tidak menimbulkan kebinasaan. Yang keduanya, bahwa mengambil asbab dengan cara didoakan, dengan cara berobat atau yang sejenisnya itu pun boleh. Itu pun boleh dan tidak termasuk ke dalam kategori dia tidak tawakal, itu pun bertawakal. Tapi tentu tingkatannya dengan yang tadi. Jadi bertawakal itu boleh dengan mengambil asbab dan boleh dengan tidak mengambil asbab. Adapun yang tidak mengambil asbab syaratnya tidak boleh menimbulkan kebinasaan. Adapun kalau menimbulkan kebinasaan tidak boleh. Karena ini akan menentang riwayat yang lain atau keterangan yang lain atau firman Allah yang lain. Seperti itu. Fihi dalil ala annal masru'a yusabu ala maradihi akmal sawab. Ini jadi dalil bahwasanya orang yang terkena penyakit ayan itu akan diberi pahala dengan sebab terkena penyakit ayan akmal sawab, dengan pahala yang sempurna. Yang keduanya as-sabru ala balayad dunya yurisul jannah. Bersabar dengan bala bencana dunia, bersabar dengan malapetaka dunia, musibah dunia, itu yurisul jannah, itu akan mewariskan surga. Makanya kalau kita punya sakit, ya sakit tangannya, sakit giginya apa, kalau kita bersabar itu semuanya yurisul jannah. Ya mungkin juga kita makan serba kekurangan apa itu juga yurisul jannah. Semuanya akan mewariskan apa? Surga. Makanya kita harus terus ini berupaya untuk menjadi orang yang sabar dengan kesulitan-kesulitan dunia ini. Yang ketiga, wa fihi dalil ala jawazi tarki tadawi, dan di dalam hadis tersebut jadi dalil boleh tidak berobat. Tapi tadi sudah terangkan syaratnya apa? Tidak menimbulkan kebinasaan. Kemudian yang keempat, ilajul amrad kulliha bidu'a. Bahwasanya mengobati penyakit apapun bisa dengan doa. Dengan doa maka bisa mengobati berbagai macam penyakit. Wal iltija ilallah, dan juga berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Itu anja'u, ya itu anja'u, maka itu akan lebih tokcer, ya itu akan lebih sukses, lebih berhasil. Wa anfa'u, itu akan lebih bermanfaat minal ilaj ya bil aqaqir, daripada berobat dengan apa? Itu dengan pengobatan yang tadi. Seperti itu. Oleh karena itu maka tentu saja ini menunjukkan bahwa kita jangan jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang kita derita. Barakallahu berikutnya yang ke-506. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Salam
qala hadatsana Makhladun qala an Ibnu Jurayj qala akhbarani Athaun annahu ra'a Umma Zufar tilkal mar'ah ya tawilah sauda ya ala sulamil Ka'bah. Ternyata wanita tersebut yaitu imra'ah sauda yang tadi itu adalah Ummu Zufar. Qala wa akhbarani Abdullah bin Abi Mulaika ya anna al-Qasim akhbaru an Aisyah akhbaratu anna Rasulullah yaqul kata Nabi ma asabal mu'mina min sawkatin fama fawqaha. Tidaklah seorang mukmin kata Rasulullah SAW yang terkena duri atau yang lebih tinggi daripada duri bahwa kafaratun maka dia akan menjadi kifarah. Hadis ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ya. Beliau mengeluarkan perkataan Atha tentang al-mardo dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Wasilah bab salabil mu'min fima yusibuhu, begitu pula dari Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Kata Rasulullah, ma asabal mu'mina min saukatin fima fama fawqaha fahuwa kafaratun. Ya, apapun yang menimpa seorang mukmin, apakah duri atau yang lainnya, ya mungkin yang seatasnya duri, mungkin paku, seatasnya paku, mungkin yang lainnya ya. Maka kalau orang itu terkena duri, ada rasa sakit, atau terkena paku, atau terkena pecahan botol, kemudian dia sakit, lalu dia bersabar, apa kafarat? Itu akan bisa menjadi penghapus dosa. Jadi kita harus bersabar ketika terjadi seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Taala yang diberikan kesabaran ketika menghadapi semua itu. Berikutnya hadis yang ke-506. Qala al-Imam Al-Bukhari hadatsana Bishrun qala hadatsana Abdullah qala hadatsana Ubaidullah ibnu Abdurrahman ibni Abdullah ibni Mauhib qala hadatsani ammi Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Mauhib qala kata Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhib sami'tu Aba Hurairah yaqul aku dengar Abu Hurairah berkata qala Rasulullah kata Rasulullah ma min muslimin yushaku ma min muslimin yusaku syaukatan. Tidaklah seorang muslim yusaku syaukatan yang terkena syaukah, terkena duri fidunya di dunia, yahtasibuha. Lalu ketika dia terkena duri di dunia tersebut, dia yahtasibuha, itu mengharapkan pahala yang datang dari Allah, ila melainkan kusobiha min khotoyahu yaumil qiyamah. Melainkan orang tersebut yakni kusobiha akan diambil dengan sebab terkena duri tersebut kesalahannya diambil, kesalahannya dihapuskan dengan sebab duri tersebut yaumil kiamat pada hari kiamat nanti. Artinya kusobiha min khotoyahu adalah akan dihapus kesalahannya pada hari kiamat nanti. Ini orang yang terkena duri, lalu ketika dia terkena duri ya tasibuha, dia mengharapkan pahala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadis yang ke 507 dan hadis yang ke 508 pun tidak jauh berbeda, dan hadis ini dua-duanya sahih ya. Saya bacakan juga hadatsana Umar qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-A'mas qala hadatsani Abu Sufyan an Jabir qala kata Jabir sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul aku dengar Nabi bersabda ma min mu'minin wala mu'minatin, tidaklah mukmin laki-laki dan tidak pula mukmin perempuan, wala muslimin wala muslimatin, tidaklah muslim laki-laki dan muslim perempuan yang meradu yang sakit maradon ya oleh suatu penyakit yang meradu maradon benar-benar sakit illa melainkan fasallahu bihi anhu min khatayahu, Allah hapuskan dari dia kesalahannya. Hadis yang ke-507, 508 yakni isinya sama saja. Maka selesai pembahasan kita dari bab yang ke-228 dan kemudian kita masuk hadis bab ke-229. Babun hal yakunu qaulul marid inni waja'un sikayah. Bab tentang apakah kalau ada orang yang sakit mengatakan sesungguhnya aku ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit. Suka tidak begitu, Pak? Aduh, dengan sakit, aduh. Sabar, Mas. Ya ini juga udah sabar, cuma ngomong aja sakit gitu ya. Pernah begitu?
Oh, bukan pernah lagi, sering. Pertanyaannya apakah ini adalah sikaya? Hal yakunu ya babu hal yakunu qaul mar'in wajah sikayatan. Apakah ini termasuk mengeluh? Mari kita lihat di hadis yang ke-509, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya. Qala al-Imam Al-Bukhari fi Al-Adab al-Mufrad, hadatsana Ja'far ya qala hadatsana Abu Usama an Hisam an Abihi qala, ya, kata bapaknya Hisam, ya, ini adalah Hisam bin Urwah. Hisam bin Urwah bin Zubair, kata Urwah, ya, dakhaltu ana wa Abdullah bin Zubair ala Asma. Aku dan Abdullah bin Zubair masuk kepada Asma. Qabla qatli Abdullah, sebelum terbunuhnya Abdullah. Di asli layali, yaitu 10 hari. Wa asma'u waji'atun. Asma ternyata waji'ah. Dia sakit. Asma sedang sakit. Faqala lah Abdullah, ya, Abdullah berkata kepadanya. Yakni Abdullah bin Jubair berkata kepada Asma. Kaifa ya tajidi naki. Kita harus tahu ya bahwa Asma ini adalah saudaranya Aisyah. Asma saudaranya Aisyah. Abdullah bin Jubair, sedangkan Hisam bin Urwah, ya, punya ayah Urwah bin Jubair, namanya Urwah bin Jubair. Urwah bin Jubair itu masih keponakannya Aisyah. Kalau dia keponakannya Aisyah, itu juga keponakan Asma, karena Aisyah adalah saudaranya Asma. Abdullah bin Jubair, kata Urwah bin Jubair, ya, Abdullah bin Jubair itu sebelum meninggalnya, waktu itu Asmanya sedang sakit. Faqala Abdullah, kaifa tajidina, apa yang kamu rasakan? Qalat, kata Asma, waji'atun. Nah, berarti kan dia mengatakan waji'ah kan? Sakit. Qala, dia berkata, ini fil maut, sesungguhnya aku fil maut, dalam kematian. Faqalat, kata Asma, la'allaka tastahi mauti. Ya, mudah-mudahan kamu tastahi mauti. Ya, la'allaka tastahi mauti. Jangan-jangan kamu, atau bisa jadi kamu yang menginginkan kematian itu. Walidzalika, ya, tatamanna, ya. Lalu oleh karena itulah kamu mengharapkannya. Ya, pada tapal, maka janganlah engkau lakukan. Allah demi Allah, ma astahi an amuta. Aku tidak menginginkan kematian hatta ya al ahadi torfaika, sehingga datang pada salah satu dari dua, yaitu sisimu, au taktula, atau tuktala, ya, ataukah engkau dibunuh, fa'ahtasibaka, lalu aku mengharapkan pahala dengan terbunuhnya engkau, wa imma, atau bisa jadi antadkuro, yakni engkau mendapatkan kemenangan, fataqara ini, lalu yakni pandanganku menjadi senang karenanya. Fa iyyaka an tu'rada alaika, maka hati-hatilah, an tu'rada alaika, yakni ditampakkan padamu, ya, khuttatun, yaitu satu khutbah, fala tuwafiquka, lalu dia tidak bersama denganmu, fatak baru lalu kamu menerimanya, karahiyatul maut, karena kamu yaitu takut dengan mati. Wa innama, dan hanyalah anak Ibnu Jubair, bahwasanya Ibnu Jubair la yuqtala liyuqtala, yaitu dikatakan bahwasanya wa innama an Ibnu Jubair, dan sesungguhnya Ibnu Jubair, jadi dia menginginkan supaya terbunuh. Wa yuhzinuha dzalika, lalu hal tersebut akan membuat dia berduka. Keterangan ini yang pertama bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang menjadi esensi ceritanya adalah ketika Abdullah bin Jubair itu bertanya kepada istrinya, yaitu Asma, kaifa tajidina, apa yang kamu rasakan? Kalau dia katakan waji'ah, sakit. Maka ini menunjukkan bahwa kata-kata waji'ah itu tidak termasuk keluhan. Sebagaimana diterangkan di dalam keterangan tadi, bahwa kata-kata waji'ah itu tidak termasuk keluhan. Adapun hal lain dari kisah ini, yakni
tidak saya bahas dulu, namun fihi dalil ala anal marid. Ini dalil bahwasanya orang yang sakit mubahun lahu, dibolehkan bagi orang yang sakit, wa rukhsatun, dan merupakan keringanan, rukhsah, an yaqula, dia mengatakan ini waji'un, sesungguhnya aku sakit. Jadi kalau ada orang mengatakan sesungguhnya aku sakit, ya seperti itu tidak menunjukkan dia berkeluh kesah, tidak. Itu perkara yang apa? Perkara yang dimaklumi. Aduh ini sakit, aduh ini sakit, itu wajar. Ya, bagaimana mungkin seseorang dia tidak akan mengatakan ini sakit, Afwan ini sakit. Lalu kemudian ada orang mengatakan kamu jangan mengeluh, dia tidak bisa. Karena itu adalah perkara yang dimaklumi. Dia mengatakan ini sakit, ini sakit, ini sakit. Itu tidak termasuk mengeluh. Berdasarkan hadis ini. Yaitu hadis yang ke-509 tadi. Itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah, dan dulu ya, fi dalil ala annal marid mubahun lahu, di dalam hadis tersebut dari dalil bahwasanya orang yang sakit dibolehkan bagi dia. Wa rukhsatun, dan juga rukhsah hukumnya an yaqula ini wajah. Ya, ini wajib. Au warasah. Ya. Apa warasah? Aduh kepalanya sakit. Warasah. Au istadabi al wajah, atau dia mengatakan istadabi al wajah. Aduh sakit banget ya Allah, sakit. Itu tidak termasuk apa? Mengeluh. Antum kalau sakit banget emang ya nggak boleh ngomong aduh sakit banget. Nggak boleh gitu. Ya boleh-boleh saja. Ya, mengatakan seperti itu. Masa sakit banget ngomongnya enggak sakit banget, orang sakit, enggak sakit. Nanti yang mendengarnya malah bingung. Yang kedua, ya jujur sakwal marid, bolehnya orang marid itu merintih makana ala tariqit tolab, tujuannya adalah makana ala tariqit tolab min Allah. Tujuannya memohon pertolongan dari Allah. Aw ala ghairi tariqit tasakhuti lil qadar. Atau yang penting tidak dengan jalan menimbulkan murka Allah. Kalau dia mengatakan ya Allah kenapa sakit begini ya Allah, engkau jangan uji saya dengan begini ya Allah. Ya. Ini betul-betul tidak adil ya Allah, nggak boleh. Tetapi kalau dia sakit ya Allah, sakit sekali ya Allah. Ya Allah, minta pertolongan. Tidak mengapa. Yang penting apa? Ala ghairi tariq kita sakhutil qadar. Tidak dengan tujuan dia marah dengan takdir Allah, tidak. Ya. Awit tadujur, atau dia tadujur. Ya. Yaitu menunjukkan kekesalan. Kalau tidak menunjukkan kekesalan boleh. Kalau dia tidak menunjukkan bahwa orang ini adalah menolak takdir, tidak. Ya Allah, kenapa engkau uji aku dengan begini ya Allah? Maka yang demikian tentu tidak boleh kita menolak apa yang sudah Allah takdirkan. Yang ketiga, fihi ibahatut tasyakki lil marid, di dalamnya bolehnya yakni merintih bagi orang yang sakit hatta yasula at-tasakhutu lil maqdur, sehingga terjadilah at-tasakhut lil maqdur. Artinya kalau dia murka kepada takdir, kalau dia marah kepada takdir, baru itu tidak boleh. Kalau dia tasakhut lil maqdur, yaitu adanya marah, ya, murka dengan apa yang sudah ditakdirkan, ini tidak boleh. Demikian faedah dari hadis yang ke-509. Selanjutnya 510. Qala al-Imam Al-Bukhari ta'ala hadatsana Ahmad bin Isa qala hadatsana Abdullah qala akhbarani Hisam ibn Sa'ad an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri, dan seterusnya dari riwayat ini, di mana dalam riwayat ini di dalamnya mengandung pelajaran yang banyak dan pelajaran yang berharga insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, dan insyaallah nanti akan teruskan dengan hadis yang ke-510. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.